warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang upaya kecerdasan dalam mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah yang diperkuat dengan sains dan teknik. Di sini ada Muhammadiyah sebagai gerakan tajwid pembaruan dalam Islam. Kemudian penting yang memperkuat Sunnah dengan pendekatan ilmiah. Kemudian relevansi sains dan teknologi dalam penggunaan. Di sini kita yang pertama adalah membedakan ilmiah dengan ilmiah itu definisi ilmiah itu pendekatan yang kritis, dapat diuji, rasional dan berbasis. Kemudian tidak ilmiah itu berdasarkan asumsi, keyakinan tanpa bukti, mitos. Ciri-ciri ilmiah itu observasi, hipotesis, eksperimen, analisis data dan kesimpulan. Kemudian kriteria utamanya ilmiah itu adalah relevansi, konsistensi, dan dapat. Contoh ilmiah itu pengamatan tentang penyembuhan alam berdasarkan ayat-ayat dan pembuktiannya melalui sains. Kemudian contoh tidak ilmiah itu mitos atau keyakinan yang tidak didukung oleh buktinya. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pendekatan ilmiah. Yang pertama itu Al-Quran tentang kewajiban mencari ilmu. Quran surat Al-Mujadalah surat ke-11 ayat dan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian dorongan untuk mengamati alam surat Al-Imran ayat 190 dan 190. Kemudian merenungkan alam semesta untuk mendapatkan kebenaran. Contoh kajian ilmiah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu ada di yang pertama teori Big Bang dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian tentang perkembangan janin dalam hadis itu ada di hadis riwayat Muslim tentang perkembangan janin. Kemudian siklus air dalam Al-Quran itu ada di surah Az-Zumar ayat 21. Kemudian penguatan ilmu melalui metode ilmiah dalam mengkaji Al-Quran dan hadis. Kemudian metode ilmiah dalam studi Al-Quran dan Sunnah itu ada analisis, uji empiris, observasi dan penggunaan logika. Kemudian langkah-langkah metode ilmiah yang pertama observasi. Observasi ini dengan mengamati ayat-ayat atau hadis. Kemudian hipotesis itu membuat pernyataan awam. Kemudian eksperimen mengujinya dengan konteks ilmiah. Kemudian analisis data dengan menginterpretasi hasilnya dan membuat kesimpulan. Jadi menarik kesimpulan berdasarkan. Kemudian karakteristik pengetahuan ilmiah yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama itu adalah konsistensi dengan realitas alam. Itu pengetahuan ilmiah yang harus sesuai dengan kenyataan yang bisa diamati di alam. Kemudian keterbukaannya untuk diuji dan dikoreksi. Ilmu pengetahuan itu harus terbuka untuk diuji dan dikoreksi seperti bagaimana tafsir Al-Quran berkembang seiring dengan pengetahuan. Kemudian tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jika pengetahuan ilmiah bertentangan dengan dan Sunnah itu perlu dikaji. Kemudian fenomena tidak ilmiah dan pengaruhnya dalam masyarakat. Itu ada mitos dan kepercayaan tradisional. Kemudian praktik-praktik yang tidak berdasarkan bukti ilmiah namun masih dipercaya di dalam masyarakat. Kemudian hoax ilmiah, informasi yang terlihat ilmiah tetapi tidak dapat dibuktikan atau didasarkan pada penelitian yang tidak valid. Kemudian bahaya pengetahuan tidak ilmiah dapat menyesatkan dan membawa kerugian bagi. Kemudian peran sains dan teknologi dalam membedakan ilmiah dan tidak ilmiah. Sains dan teknologi itu sebagai alat untuk mengevaluasi kebenaran suatu klaim dengan cara yang sistematis. Kemudian penggunaan teknologi untuk verifikasi. Teknologi modern dapat digunakan untuk memverifikasi klaim dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian contoh penggunaan teknologi dalam mengkaji Al-Quran itu ada studi DNA untuk memahami penciptaan manusia, teleskop untuk mempelajari alam semesta.
Kemudian prinsip-prinsip nilai Al-Quran sebagai sumber pengetahuan. Itu ada Al-Quran sebagai petunjuk, di mana Al-Quran itu tidak hanya sebagai kitab ibadah, tetapi juga sebagai sumber ilmu. Kemudian ayat-ayat kauniyah, di mana ayat-ayat tentang alam semesta, penciptaan manusia, dan fenomena alam. Kemudian ayat-ayat ilmiah, bagaimana Al-Quran menginspirasi penemuan ilmiah, misalnya siklus air, pengembangan embrion dan lain-lain. Ya. Kolaborasi sains dan agama. Kemudian kolaborasi sains dan agama. Pentingnya memahami ayat Al-Quran sebagai motivasi dalam pengembangan ilmu. Pemanfaatan sains dalam upaya tertib Muhammadiyah. Konsep tertib Muhammadiyah pembaruan dalam Islam dengan merujuk kepada Al-Quran dan yang dipadukan dengan pemikiran. Pemanfaatan sains dalam tertib dalam bidang pendidikan yaitu pengembangan kurikulum berbasis Al-Quran dan sains. Kemudian dalam bidang kesehatan, kajian Al-Quran dan Sunnah dalam pengembangan medis dan kesehatan. Kemudian dalam bidang teknologi, itu penggunaan teknologi dalam dakwah dan pendidikan Islam, contohnya media digital, platform learning. Kemudian sains sebagai instrumen dakwah. Yang pertama integrasi ilmu agama dan teknis, yaitu menguatkan dakwah dengan pendekatan rasional dan berbasis bukti. Kemudian contohnya pemanfaatan sains dalam dakwah itu kajian Al-Quran melalui pendekatan ilmiah menggunakan media teknologi dalam penyebaran agama. Dan contoh praktisnya penggunaan aplikasi Al-Quran kajian ilmiah dalam drama dan video tentang fenomena alam dari perspektif. Terima kasih dan presentasi dari saya. Kuliah Al-Islam dan di sini untuk tujuannya yang pertama kita mampu membedakan antara ilmiah dengan tidak ilmiah. Yang kedua mampu memahami nilai-nilai Al-Quran sebagai sumber pengetahuan dan pemanfaatan sains dalam upaya tajwid menggunakan kesulitan. Itu juga kedengaran. Itu bakal kedengaran.
Tes. Ya. Kita ulang ya. Upaya perserikatan dalam mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, penyelenggaraan studi Al-Quran dan hadis. Yang pertama pengajian rutin. Pengajian rutin ini dilaksanakan bisa siswa juga ada untuk guru. Di sana ditargetkan guru itu harus punya hafalan, kemudian harus murojaah. Kemudian juga ada materi tentang kajian Islam, istilahnya Islam. Kemudian ada berdasarkan pembinaan ulama dan dai, ada manajemen formal dan pelatihan berkelanjutan. Kemudian penerbitan buku dan kajian sekolah. Ada penelitian dan pengembangan. Di sini ada penelitian kooperatif, pengembangan lama ya. Sambil saya saja ya. Untuk yang kajian rutin di sini tadi setiap hari Selasa kami melaksanakannya. Di sini bisa mendalami kandungan Al-Quran, hadis, bisa belajar hafalan. Dan penelitian dan pengembangan ini juga penelitian secara kooperatif dan pengembangan metodologi. Untuk perserikatan di sini seringkali kita melakukan yang kooperatif antara berbagai organisasi terhadap Al-Quran. Untuk pengembangan metodologi kajiannya, upaya yang dilakukan untuk mengembangkan metodologi kajian yang lebih dengan konkret. Untuk penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, di sini ada program sosial dengan politik. Untuk program sosialnya, kami sebetulnya waktu itu melakukan penarikan dana, kami ke pasar, itu kami menarik dana dari dana tersebut kami gunakan untuk waktu itu untuk membantu Palestina. Jadi untuk penerapan di kehidupan sehari-harinya. Untuk di teorinya, untuk program sosial, di sini tertuliskan hasil kajian Al-Quran dan hadis diaplikasikan dalam berbagai program sosial dan kebudayaan. Untuk politiknya, perserikatan turut berperan dalam politik dengan menawarkan solusi-solusi berbasis nilai-nilai Islam. Untuk yang politiknya, kami mengandung kami ada PKS nama politiknya masih PKS. Di sini ada upaya perserikatan dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah.
Upaya perserikatan dalam mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah yang diperkuat dengan prinsip yang pertama, mampu membedakan antara ilmiah dan ilmiah. Yang kedua, mampu memahami nilai Al-Quran sebagai sumber pengetahuan. Yang membedakan antara ilmiah yang membedakan menjadi yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Untuk pelatihan dan pendidikan, kami mengadakan program pelatihan untuk anggota kerja tentang sehingga mereka dapat membedakan yang berbasis bukti dan yang kurikulum berbasis sainsnya mengintegrasikan materi tentang metode ilmiah dan pendekatan kritis dalam kurikulum pendidikan baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang ketiga, diskusi dan forum ilmiah. Membentuk forum ilmiah yang membahas topik-topik kontemporer dengan pendekatan Al-Quran dan As-Sunnah dilengkapi dengan data dan fakta. Untuk yang mampu memahami nilai-nilai Al-Quran sebagai sumber pengetahuan, saya bedakan menjadi tiga. Yang pertama, kajian interdisipliner, itu mengembangkan kajian yang mengaitkan nilai-nilai Al-Quran dengan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi dan untuk memperkuat pemahaman tekstual. Yang kedua, literasi Al-Quran, mengadakan program literasi Al-Quran yang tidak hanya fokus pada tafsir, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai dalam kehidupan dan perkembangan ilmu. Yang ketiga, penggunaan media digital, yaitu pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk menyebarluaskan pemahaman tentang nilai-nilai Al-Quran dengan pendekatan yang menarik dan mudah. Untuk penggunaan media digital, kami menggunakan baterai. Jadi di situ yang selanjutnya terkait dengan nilai-nilai Al-Quran sebagai sumber pengetahuan. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai panduan spiritual, tapi juga sebagai sumber pengetahuan yang sangat kaya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan manusia. Berikut beberapa nilai Al-Quran yang dapat kita jadikan sebagai sumber. Yang pertama, sebagai pendorong untuk berpikir kritis. Ada berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk mengamati alam semesta sehingga mendorong rasa ingin tahu dan mendorong manusia untuk berpikir. Yang kedua, problematika kehidupan. Al-Quran menyajikan beragam permasalahan kehidupan yang tentang manusia, mencari solusi nasional dan nasional. Yang ketiga, menghargai ilmu pengetahuan. Al-Quran menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat tertentu. Banyak ayat yang mendorong manusia untuk mencari ilmu dan meningkatkan. Yang terakhir, ilmu sebagai jalan kebaikan. Al-Quran mengajarkan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Yang kelima, menghubungkan iman dan ilmu keselarasan. Iman dan ilmu. Al-Quran mengajarkan bahwa iman dan ilmu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Karena ilmu memperkuat iman. Dengan memperdalam ilmu, seseorang akan semakin yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesarannya. Yang keempat, mengajarkan metode penelitian. Bisa dari observasi. Al-Quran mengajak manusia untuk mengamati alam semesta dan fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir, analisis. Al-Quran mendorong manusia untuk analisis data yang diperoleh dari observasi. Jadi di sini kesimpulannya, Al-Quran mengajarkan manusia untuk menarik kesimpulan yang logis
interpretasi nilai-nilai Al-Quran dalam manfaatan sains dalam upaya tajdid di Perserikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia telah sejak awal didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan usung semangat tajdid atau pembaharuan. Salah satu pilar penting dalam gerakan tajdid adalah pemanfaatan konsep tajdid dan sains dalam Muhammadiyah. Di sini saya bedakan tajdidnya sendiri merupakan upaya untuk mengembalikan Islam pada kemuliaannya serta menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Untuk yang seks merupakan metode sistematis untuk memperoleh pengetahuan tentang alam semesta berdasarkan pengamatan dan eksperimen. Muhammadiyah memandang seks sebagai alat untuk memahami alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sains bukan bertentangan dengan agama, melainkan justru menjadi sarana mengkaji dan memahami ayat Allah. Implementasi pemanfaatan sains dalam Muhammadiyah jika dilihat dari aspek kehidupan. Yang pertama dari pendidikannya, di sini Muhammadiyah mendirikan berbagai lembaga pendidikan, mulai dari dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum yang diterapkan selalu diperbaharui agar sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah itu memiliki jaringan rumah sakit dan klinik yang luas dalam pelayanan. Muhammadiyah mengutamakan penggunaan teknologi medis atau sering dikenal sebagai rumah sakit. Muhammadiyah di sini juga memberikan makna pembaharuan ke dalam dua gerakan. Pertama, gerakan purifikasi atas masalah akidah dan ibadah, dan gerakan modernisasi atau reformasi untuk bidang-bidang masalah dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan tajdid menurut Muhammadiyah adalah untuk memfungsikan Islam sebagai hujan, murfan, dan rahmatan lil alamin. Sehingga perkembangan kehidupan masyarakat dapat terbimbing dengan baik. Dalam pandangan Muhammadiyah, tajdid merupakan salah satu watak dari ajaran Islam. Dapat memfungsikan tajdid dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat yang berbeda. Istihad merupakan sebuah keniscayaan untuk dilakukan. Dalam istihad ini, menurut Muhammadiyah, maksimalisasi peran akal yang bersih adalah suatu prasyarat tajdid. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi Muhammadiyah dijadikan sebagai alat untuk memajukan umat dan contoh penerapan sains dalam Muhammadiyah yang bedakan menjadi yang pertama ilmu falak, yaitu Muhammadiyah menggunakan ilmu falak untuk menentukan awal bulan Ramadan, Idul Fitri, hari raya lainnya. Sebab yang menyebabkan di masyarakat itu sering terjadi perbedaan antara itu dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu punya kalender tersendiri, mereka lebaran Idul Fitrinya kapan, harinya kapan, mereka ada tersendiri. Kemudian dalam dunia medis, Muhammadiyah mengembangkan berbagai program kesehatan masyarakat seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan pengobatan. Untuk pendidikan, Muhammadiyah mengembangkan kurikulum pendidikan yang menjelaskan nilai-nilai Islam dengan ilmu. Pendidikan seperti yang kita sedang jalani, Muhammadiyah mendirikan universitas Muhammadiyah, atau kalau di desa ya SD Muhammadiyah. Pemanfaatan sains dalam upaya tajdid di gerakan Perserikatan Muhammadiyah bagi menjadi yang pertama riset dan inovasi, yang kedua kolaborasi dengan institusinya, yang ketiga program pengabdian masyarakat. Untuk riset dan inovasinya, di sini menggali penelitian yang mengkaitkan ajaran Islam dengan inovasi dalam sains dan
ketiga, program pengabdian masyarakat. Muhammadiyah itu mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dalam program-program pengabdian yang berbasis untuk membantu masyarakat pengelolaan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Di sini saya membuatkan peta konsep atau rangkuman dari materi ini. Yang pertama dari Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama gerakan peduli pada fakir miskin dan yatim piatu. Yang kedua revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Yang ketiga nilai sosial kemanusiaan dan yang terakhir bentuk dan gerakan sosial budaya. Untuk Muhammadiyah sebagai gerakan sosial yang pertama, Muhammadiyah menggerakkan peduli fakir miskin dan yatim piatu. Ini ada badannya namanya Badan Zakat. Kita dapat pada surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang kelompok penerimaan zakat fakir miskin dan yatim piatu masuk golongan yang wajib menerima zakat. Dan ini sering terjadi di masyarakat, sama di dunia pendidikan atau sekolah. Kalau di sekolah saya sering waktunya zakat diharapkan zakat ke sekolah. Jadi nanti dari sekolah kita sumbangkan ke fakir. Kemudian revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat. Yang kedua mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip. Yang ketiga meneguhkan kehidupan Islam sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah. Yang keempat mengembangkan infrastruktur pencapaian Muhammadiyah. Infrastruktur bisa berupa biasanya Muhammadiyah mendirikan pondok pesantren. Kemudian yang kelima, mendinamisasi kepemimpinan keserikatan di semua tingkatan. Nah, Muhammadiyah sering itu punya kepemimpinan tersendiri. Pemuda Muhammadiyah. Kemudian kita lanjut. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial yang ketiga, di sini berdasarkan nilai-nilai sosial kemanusiaannya terbagi menjadi 4. Yang pertama nilai religi atau nilai iman, yang kedua nilai belas kasih atau al-qur'an, yang ketiga nilai syukur, yang keempat nilai tolong menolong. Untuk Muhammadiyah sebagai gerakan sosial yang terakhir sebagai bentuk dan gerakan sosial. Di sini terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama bidang pendidikan, ada TK, TPI. TPI itu kayak anak-anak SD, SLB, SMP, MTS, SMA, 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 Universitas Sekolah Tinggi, Akademik, Politeknik. Nah, biasanya dari bidang pendidikan tersebut, anak ini sekolahnya sebagai gerakan Muhammadiyah, maka di sekolah tersebut di belakang nama sekolahnya biasanya disebutkan nama kalau TK, SMP, SMA, Universitas, nanti seperti itu sebagai salah satu contoh gerakan sosialnya. Yang kedua bidang kesehatan, topik aku sama bidangnya pasti ada Muhammadiyah. Yang ketiga bidang kesejahteraan sosial. Dari satu panti jompo, balai kesehatan sosial, santunan keluarga, panti reda, santunan reda, yang terakhir bidang kaderisasi, yaitu punya kader atau punya organisasi. Yang pertama Aisyah. Kalau Aisyah itu ibu-ibu biasanya, ibu Muhammadiyah. Jadi kalau suaminya Muhammadiyah, nanti ibunya dimasukkan ke dalam kelompok kaderisasi Aisyah. Di daerah saya itu ada juga. Kemudian pemuda Muhammadiyah. Kalau pemuda Muhammadiyah ini biasanya di masyarakat untuk menggerakkan misalkan desa atau lembaga tertentu itu yang digunakan pemuda. Kemudian IPM. IPM itu singkat kepanjangannya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu di sekolah
negeri namanya OSIS. Kemudian di MM itu di universitasnya. Ya, ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian ada tapak suci. Tapak suci juga ini terkenal sekali di Muhammadiyah. Yang punya hanya Muhammadiyah. Ada yang terakhir contoh penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama menentukan waktu sholat, menggunakan hisab untuk menentukan waktu sholat yang akurat. Yang kedua mengkonsumsi makanan halal, memilih makanan yang halal dan sehat berdasarkan pengetahuan tentang kandungan gizi dan proses pengolahannya. Pada juga merokok juga, kemudian caranya sendiri, tidak boleh merokok. Yang ketiga pemanfaatan teknologi, menggunakan teknologi informasi untuk belajar agama, berkomunikasi dengan sesama anggota Muhammadiyah dan berkata. Untuk teknologi bisa menggunakan WA, bisa menggunakan web atau Zoom meeting. Biasa. Kemudian yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dalam kegiatan sosial yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi seperti daur ulang sampah dan pengembangan energi terbarukan. Yang terakhir, kita langsung ke ayat Al-Qur'annya. Di sini ada yang pertama pembentukan alam semesta, surat Al-Anbiya ayat 30, garis edar tata surya surat Yasin ayat 38, pertemuan dua laut Ar-Rahman 19-20, yang keempat lapisan atmosfer surat Al-Anbiya ayat 32, kemudian embriologi surat Al-Mu'min 12-15, yang keenam gunung sebagai penyeimbang bumi surat An-Nahl ayat 15. Gambar teori kuantum atau game. Sini ada berdasarkan sains dengan Al-Quran. Kalau dulu di Al-Quran itu langit dan bumi bentuknya seperti ini. Jadi kalau di sains ada planet-planet dan benda-benda langit. Kemudian ada kalau menurut sains dulu bumi merupakan planet yang masih tandus, lalu dengan air hujan dimulailah kehidupan. Kemudian menurut Al-Quran, Allah menurunkan dari langit air dengan air dihidupkannya bumi sesudah paniknya. Terakhir penciptaan manusia menurut Al-Quran. Ada yang manusia itu di sini berbentuk yang terbaik sebagaimana ditegaskan Al-Quran dalam surat Al-Aqiq ayat 4. Allah Subhanahu wa taala lalu memberikan beberapa unsur lain seperti salah satunya hawa nafsu, masa yang material, moral dan seksual. Kelengkapan itu tidak dimiliki makhluk hidup lain selain manusia. Jadi manusia dikatakan dalam Al-Quran makhluk yang paling sempurna, yang paling hewan, kemudian manusia yang paling sempurna. Kenapa kok manusia paling sempurna? Nah manusia tadi dibekali akal pikiran. Supaya mereka belum. Ada 3 hal di dalam Al-Quran yang air, tanah, dan bumi. Air menjadi komponen esensial dalam penciptaan manusia. Jadi juga makhluk lain yang ada di dunia. Hal ini seperti dipertegaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Sementara untuk penciptaan manusia, Allah mempersulit unsur air, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 19, yaitu Allah menciptakan manusia dari air mani. Kemudian tanah, dalam penciptaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya unsur lain selain air. Ya, seperti diterangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Ayat ini
mengindikasikan bahwa tanah mengandung unsur yang diperlukan dan yang terakhir ada ruh. Dalam penciptaan manusia, ruh dan jiwa adalah yang paling terakhir dipasang ke dalam jasad manusia berupa non materi. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 1. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ani untuk Ya. Itu ya kan sebagai pengembangan uang ya, namanya hasil. Hasil itu pembaruan perubahan. Yang pertama kalau kita baca itu purifikasi. Jadi konsepnya tadi bukan mengembalikan Islam Islam itu ya. Hanya kan kemudian dalam pelaksanaan ya dalam ibadah itu di Indonesia itu kan dipanggil oleh apa kayak nama yang sebelumnya sudah ada. Tepat-tepat itu sesuai dengan perintah. Itu namanya purifikasi, pemurnian dalam hal ibadah, pemurnian. Sholat ya seperti yang dicontohkan oleh Nabi, ya, sebagaimana diperintahkan Al-Quran, tidak dibuat oleh manusia. Namanya sholat oleh Pak. Nah itu ya, sholat dan sambil loncat-loncat, purifikasi. Bacaan juga harus itu. Kemudian kalau di dalam non ibadah itu namanya modernisasi. Modern ya. Itu kalau itu ikutnya non ibadah. Karena pendidikan itu non ibadah. Kemudian karena mengikuti perkembangan konteks. Di mana dulu Ahmad Dahlan itu ada pembelajaran yang dipakai oleh Belanda atau beliau ada kelas, ada meja, ya benar nggak? Masa dan sekarang berkembang ada media-media ini. Salah satu dari Madalang. Lalu banyak waktu itu yang menentang, dibentangkan. Ya, dan lain ini dibentangkan. Belajar seperti meja. Kira gitu ya. Zaman meja ini buat orang kafir. Dan ditanya juga, kalau dia ini gimana? Dari Magelang ke Jogja ini naik jalan jalan besar. Terus gimana? Naik kereta. Kereta buatan siapa? Ya juga yang memakai itu menganut dari kapasitasnya mungkin. Oke, itu supaya kemudian yang berikutnya sehingga tadi pemanfaatan pengetahuan dalam hal yang sifatnya itu tidak ibadah waktu digunakan bagaimana menentukan waktu sholat. Menentukan waktu sholat dibalikan sholat itu yang jam 12. Kapan sih matahari berada di secara ilmiah? Kapan berada bulan secara ilmiah? Termasuk tadi penghitungan kalender kapan tanggal-tanggal itu. Baik. Kemudian yang berikutnya ini
yang tadi diterapkan tadi itu namanya foto, ya, organisasi tadi. Ya. Foto, ada perangkat, dan sebagainya seperti itu. Ya. Semuanya gerakannya adalah semuanya itu ya, dalam rangka mencapai terwujudnya maksud dan tujuan. Apa maksud dan Muhammadiyah? Ciptanya, ciptanya itu di situ orang mengatakan itu menempatkan bahwa Allah ya manusia, Muhammadiyah itu bisa. Tentang kapan sih tujuan dia tercapai? Oh enggak ada kapan. Itu perbuatan terus sepanjang masa. Baik, jadi semuanya itu termasuk tadi ada rumah sakit macam-macam dalam rangka ini. Karena Muhammadiyah itu mengamalkan bahwa Islam itu adalah bermanfaat semua. Muhammadiyah punya sekolah muridnya dari mana? Di Sorong sana berarti Muhammadiyah bagus juga, katanya 80% non muslim. Rusianya kata juga harus juga banyak. Ya, IMF-nya itu juga harus juga ada, karena yang juga ada sebagai pendidikannya nggak masalah. Ya, tidak memaksakan kamu harus Islam. Terima kasih ya, ini kebanyakan yang benar bisa saya sifat ketika para mahasiswa semua mengkaji antara bagaimana Muhammadiyah mencoba menggunakan dasar-dasar itu pasti itu adalah Al-Quran dan Sunnah Al-Muhammadiyah, gitu ya. Sunnah Al-Muhammadiyah, jadi Sunnah yang sahih kita mengerti dan karena terjemahan Al-Quran juga beragam ya. Ada Al-Quran itu diterjemahkan dari Al-Quran itu sendiri. Sama ayat dengan ayat yang lain itu saling menjelaskan. Ada juga yang diterangkan dengan hadis. Dan ada juga yang hadis. Kalau zaman dulu mungkin kalau kita berpikir memiliki bulan bahwa setiap benda matahari tidak jauh karena sudut pandang kita dari orang menjelaskan itu dan butuh waktu untuk beberapa awal. Nah, nanti ada tugas selanjutnya untuk para mahasiswa. Di Muhammadiyah itu ada namanya konten ya, baik yang beberapa orang atau yang mungkin sudah 10 tahun, tapi itu tetap jadi bahan perbincangan. Contoh fatwa haram rokok Muhammadiyah itu bukan cuma karena dasar kesehatan itu jelas jadi salah satu dasar, dan dasar lain. Maka Muhammadiyah itu mempaparkan bahwa lalu kalau tadi Muhammadiyah dikenal dengan ahli perhitungannya, ahli hisabnya, bukan hisab rokok ya, tapi hisab itu beda. Sekarang Muhammadiyah itu ada kalender hijriah global unggal. Jadi untuk tiap tahun sekarang sudah ada kalender hijriah global unggal yang mungkin sekarang kalau kita bandingkan dengan Mabins, apa kita bikin saingannya Mabins gitu ya. Kan Indonesia kita Mabins ya, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura dan sekitarnya. Sekarang Muhammadiyah punya kalender hijriah global.
itu dasarnya dari mana? Itu kan sebenarnya kajiannya teoritisnya ada Al-Quran, Sunnah, pengetahuan, termasuk ada fikih bersosial media, pengelolaan air, pengelolaan tanah, tambang belum kayak walaupun sudah ada Muhammadiyah terima tambang, tapi pengelolaan tambang. Nah, sebenarnya seperti Pak An bilang tadi, semuanya ini hubungannya ke muamalah sebenarnya, bukan ke ibadah. Maksud bagaimana sekarang ada wakaf emas digital, bukan di momennya, tapi itu sudah ada di dalam emas. Itu kan harusnya ada barangnya. Dan ini digital ada nggak sebenarnya emasnya? Iya kan? Sama dengan kita sekarang bayar pakai kartu. Sebenarnya uangnya ada nggak? Ada di Iya kan? Pergeseran teknologi itu sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan. Nah, dia bisa bersikap menyelaraskan kita kaji lagi, kita tambahkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi sekarang ya nggak ada yang heran kalau ke masjid itu naik motor banyak ada, ya kan gitu. Kalau dulu mungkin itu bisa jadi perdebatan nggak enak itu, yang memang ada alanya kan lebih kalau yang jalan kaki ya. Mungkin itu cuman atau ada yang mau tambahkan lagi mungkin ya, bisa jadi ya. Saya menyampaikan Islam itu rahmatan lil alamin. Kata-kata bahwa Islam kenapa disebut rahmatan lil alamin? Karena Islam itu mencakup untuk seluruh aspek kehidupan. Jadi tidak ada kehidupan tidak ada, ya semua ada. Dan kemudian manusia itu juga bisa mengajar atau kalau dalam ada ayat pas kamu ahlan dzikri tahu. Bertanyalah kepada ahli yang tahu. Ini apa? Lalu yang kedua Islam juga berlaku sepanjang zaman. Ya, tahu pada seluruh aspek kehidupan berlaku sepanjang zaman. Ya, semenjak sampai dengan akhir. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Islam itu juga menembus seluruh tempat alam, menembus seluruh alam, seluruh alam di tembus dimanapun, tidak ada yang tidak berlaku. Namanya rahmatan lil alamin. Kemudian yang tidak berlaku berlaku seluruh manusia. Dari dinas dan Quran tujuh bagi manusia. Jadi manusia yang lain nanti bukan lagi. Buktinya bukan ada yang menyatakan bahwa Islam itu mundur karena pada waktu itu orang non-Muslim itu mundur karena Islam itu mundur orang Islam. Dari Islam ya, Islam itu mundur karena apa? Dia meninggalkan Islam karena ajaran. Tapi orang yang non-Muslim mundur karena dia meninggalkan. Dia maju karena meninggalkan ajarannya. artinya banyak orang-orang yang mengerjakan melakukan tujuh aturan. Dan sebagai pemicu permohonan sekarang sudah ada arju dan Quran. Quran sudah ada super. Jadi semalam kita sudah Bapak itu wafi antusikum apalah tusikum tentang diri itu tubuh apalah tusikum diri bagi yang tidak ada tidak ada apa bisa dilihat maka manusia itu yang kita ini dari kehidupan
air mani, mimain amsyad, dari air yang bercampur. Campur maksudnya apa? Oh, dipahami dari ini ya. Jadi tidak ada yang habisnya. Jadi itu perkuliahan kita kali ini. Ya, insya Allah pekan depan nanti akan disusulkan beberapa topik tadi yang sudah saya sebutkan itu akan dibagikan pada para mahasiswa semua untuk dikerjakan. Kita akan diskusi lebih lanjut tentang penggunaan Al-Quran, Sunnah, kita, pengetahuan dalam mengkaji fatwa-fatwa yang ada. Nanti teman-teman bisa lihat fatwanya seperti apa, dasarnya apa. Nanti kita diskusi tentang itu, disajikan, coba dikomentari. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.